Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan perbandingan komposisi dan kandungan gizi daging sapi dengan sosis Kenzler. Untuk anggota untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu saya, Sania, dengan NPM 020, Andin Putri Nur dengan NPM 028, Anizla NPM 029. Untuk outline-nya bisa kita skip aja, nggak apa-apa. Daging sapi merupakan pangan fungsional sumber protein hewani yang banyak digemari oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, daging sapi banyak diolah menjadi berbagai jenis produk pangan. Contohnya sosis Kenzler. Sosis Kenzler merupakan sosis yang diklaim berbahan daging asli tanpa campuran. Menurut data survei independen, konsumsi sosis masyarakat Indonesia rata-rata itu 4,46% per tahun. Seiring dengan kenaikan rata-rata tersebut, penyakit tidak menular pun ikut meningkat dari 7,6% di tahun 2007 menjadi 9,5% di tahun 2013. Begitu pula dengan stroke dan diabetes mellitus pada tahun 2014-2015 masuk ke dalam peringkat dua besar dalam kategori penyakit penyebab kematian tertinggi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Baik, terima kasih Sania. Izin melanjutkan. Berikut ada produk yang kami pakai yaitu sosis Candler Singles original. Dan ini juga sudah terpampang ya di slide-nya. Baik, next. Nah, lalu di sini ada perbandingan komposisi antara pangan fungsional dengan junk food. Ini kita mengambilnya itu sama-sama 65 gram karena satu porsi sosis Candler ini terdapat 65 gram. Nah, bisa dilihat bahwa kandungan gizi pada daging sapi itu lebih banyak dan lebih bervariasi daripada sosis Candler. Nah, pada daging sapi ini terdapat 130 kilokalori energi, sedangkan pada sosis Candler ini lebih sedikit, yaitu hanya sekitar 110 kilokalori. Sedangkan pada proteinnya ini juga lebih besar pada daging sapi, yaitu sebesar 12,2 gram, dan pada sosis Candler ini hanya sebesar 11 gram. Lalu juga lemaknya ini, daging sapi itu lebih besar, yaitu sebesar 9,1 gram, sedangkan sosis Candler ini hanya sebesar 5 gram. Nah, lalu ada juga yang perlu di-highlight bahwa pada daging sapi ini tidak terdapat kandungan karbohidrat. Tetapi pada sosis Kaiser ini terdapat kandungan karbohidrat sebesar 4 gram. Nah, hal ini tuh dikarenakan pada saat pengolahan sosis Kaiser ini terdapat bahan-bahan tambahan seperti salah satunya itu yang ditambahkan itu tepung tapioka maaf, maka dari itu terdapat kandungan karbohidrat. Nah, lalu juga ada kandungan gizi yang lain yang lebih lengkap di daging sapi, yaitu seperti kalsium, besi, air, seng, beta karotin, tiamin atau vitamin B1, riboflavin, dan juga niacin. Nah, lalu ada yang perlu di-highlight juga bahwa pada sosis Kaiser ini terdapat natrium sebanyak 480 mg. Nah, hal ini itu dikarenakan juga karena pada saat pemrosesan itu juga terdapat tambah-tambahan bumbu yang menaikkan kadar natrium pada sosis Kaiser. Baik, next. Nah, perlu diketahui juga bahwa pada daging sapi segar itu tadi tidak dilakukan proses yang panjang dan juga tidak diberi zat tambahan seperti penyedap dan juga pengawet yang membuat daging sapi tersebut itu memiliki rasa yang lebih khas dan juga nilai gizi yang lebih tinggi. Nah, lalu adapun efek positif mengonsumsi daging sapi dan juga sosis untuk kesehatan. Nah, seperti yang kita tahu ya, sosis itu kan terbuat dari daging sapi. Jadi sebenarnya itu kurang lebih manfaatnya bagi kesehatan itu sama gitu ya. Yang pertama itu adalah menjaga massa otot. Nah, konsumsi daging merah dapat mendukung individu dalam mempertahankan massa otot tanpa lemak. Nah, tapi hal ini tuh juga harus didukung oleh latihan yang seimbang dan juga konsumsi vitamin dan mineral yang cukup untuk tubuh. Nah, selain itu, konsumsi daging sapi ini juga dapat meningkatkan performa latihan atlet. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya atlet-atlet itu biasanya kan juga atau bodybuilder itu
dia mengonsumsi protein shake atau pokoknya kayak daging-dagingan, protein, sumber protein. Nah, itu tuh karena di dalam protein itu terdapat beta alanin yang menghasilkan karnosin yang berperan sebagai menjalankan fungsi otot. Nah, dengan mengonsumsi daging sapi ini maka akan meningkatkan kadar karnosin di dalam otot. Nah, peningkatan karnosin ini dapat meningkatkan stamina saat latihan, terutama pada saat aktivitas fisik seperti lari. Nah, lalu juga dapat menjaga kesehatan terutama pada usia lanjut karena di dalam daging sapi ini juga terdapat asam amino esensial yang dapat menjaga kesehatan tubuh. Nah, dianjurkan mengonsumsi sebanyak 0,4 gram protein per kilo berat badan atau sebesar 30 sampai 40 gram per hari untuk merangsang sintesis otot secara optimal. Nah, pencegahan anemia juga dapat dilakukan dengan mengkonsumsi daging sapi karena di dalamnya itu terdapat zat besi dan juga vitamin B12 yang dapat memicu nafsu makan untuk membentuk sel darah merah. Nah, mengonsumsi zat besi dan vitamin B12 ini dapat mencukupi kebutuhan tubuh akan zat besi. Nah, heme ini merupakan bentuk zat besi dalam protein hewani. Tubuh akan menyerap heme dan penyerapannya ini dibandingkan dengan zat besi non heme itu bakal lebih mudah daripada yang non heme. Nah, kalau non heme ini berasalnya itu dari tumbuhan. Jadi konsumsi protein hewani ini lebih menguntungkan daripada konsumsi yang nabati gitu. Lalu juga dapat membentuk jaringan otot, kulit, ikat, dan juga tulang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu metode analisis zat gizi. Yang digunakan itu analisis proximat. Yang pertama, analisis kadar air. Tujuannya itu untuk menentukan kadar air pada daging dan sosis dengan metode gravimetri. Prinsip pada analisis ini yaitu sampel dikeringkan dalam oven udara pada suhu 100 sampai 105 derajat Celcius sampai diperoleh berat yang konstan. Yang kedua itu analisis kadar protein metode Kildall. Pada metode ini memiliki prinsip metode Kildall didasarkan pada pengukuran kadar nitrogen total yang ada di dalam sampel. Yang terakhir yaitu analisis kadar lemak metode Sochlet. Kenapa memilih analisis kadar lemak Sochlet? Karena analisis Sochlet dapat diaplikasikan ke semua bahan pangan. Namun untuk bahan pangan seperti daging sapi atau sosis itu harus dihidrolisis terlebih dahulu menggunakan asam. Kemudian dikeringkan untuk memudahkan lemak keluar dari jaringan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Boleh next. Nah, selanjutnya ini yang saya akan jelaskan adalah tren konsumsi makanan fungsional daging sapi di Indonesia. Jadi, daging sapi ini menduduki peringkat kedua dalam kategori pangan sumber protein hewani yang paling sering dikonsumsi di Indonesia setelah daging ayam. Namun, meskipun menduduki peringkat kedua, nyatanya rata-rata konsumsi daging sapi di Indonesia ini masih rendah. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 sampai 2021 menyebutkan bahwa rata-rata konsumsi daging sapi itu sebesar 0,009 kg per kapita per minggu. Nah, sebenarnya pada masa awal penelitian ini atau sekitar 2017 sampai 2019, angka tersebut sempat naik, namun turun kembali pada tahun 2020 hingga 2021 sebanyak 2,6%. Hal ini dapat dikarenakan pandemi COVID-19 yang seperti kita tahu itu melumpuhkan segala sektor, termasuk sektor ekonomi, sehingga daya beli masyarakat pun ikut menurun. Namun setelah pandemi COVID-19 ini selesai, data dari Badan Pusat Statistik kembali melaporkan bahwa terjadi kenaikan sebanyak 10%, yaitu menjadi 0,010 kg per kapita per minggu. Namun, meskipun ada kenaikan, nyatanya angka ini masih kalah jauh dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, Singapura, bahkan Jepang dan Korea Selatan yang dinilai sumber daya daging sapi ini lebih rendah dibandingkan Indonesia, tapi konsumsi daging sapi ini lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
Namun, meskipun konsumsi daging sapi kita termasuk yang rendah, ada momen-momen tertentu di mana konsumsi daging sapi kita ini melonjak tinggi. Dan pasti teman-teman udah pada tahu momen-momen seperti apa di mana kita sering mengonsumsi daging sapi, yaitu seperti hari raya keagamaan Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh perusahaan swasta yang berbasis di Australia, yaitu Iswini, pada tahun 2018, menyebutkan bahwa peristiwa Idul Fitri ini dapat menaikkan tren pembelian dan konsumsi daging sapi sebanyak 96%, lalu pada Idul Adha itu sebanyak 43%, dan pada Natal itu 9%. Hal ini dikarenakan karena budaya Indonesia yang ketimuran dan agamis, sehingga kita ini merayakan hari raya keagamaan dengan penuh hikmah dan sukacita. Kita juga biasanya mengadakan open house atau saling bersilaturahmi ke tetangga, ke sanak saudara, ataupun tamu-tamu lainnya. Dan biasanya tiap rumah tangga ini memasak daging sapi dalam jumlah yang banyak agar dapat disajikan kepada banyak tamu dan sanak saudara. Dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh ISU ini juga, hidangan yang paling sering disajikan dalam hari raya keagamaan adalah rendang sebanyak 96%. Dan di sini juga karena dimasak dalam jumlah yang besar, kalau tidak habis pada hari ini maka akan terus dihangatkan sampai keesokan harinya. Dan pasti teman-teman cukup relate ya dengan ini. Biasanya orang yang mengatur manajemen dapur rumah tangga ini cenderung tidak memasak makanan-makanan lainnya sampai si makanan yang telah disajikan itu habis begitu. Dan biasanya anggota keluarga nih yang menghabiskan makanan-makanan olahannya, seperti rendang gitu ya. Namun ternyata hal ini tidak disarankan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, karena nyatanya konsumsi maksimal daging itu 65 gram per hari saja gitu, dan tidak baik dikonsumsi secara berlebihan, karena seperti yang kita tahu bahwa rendang ini diolah menggunakan garam yang cukup banyak, lalu ada lemak seperti minyak juga, dan ada santan. Dan jika dikonsumsi berlebihan itu akan menyebabkan memicu peningkatan tekanan darah tinggi gitu. Maka dari itu disarankan kepada masyarakat untuk bergeser cara pengolahannya menjadi yang lebih baik, sehingga hari raya keagamaan tetap dapat dilaksanakan secara hikmat, tidak menghamburkan uang, dan kesehatan pun tetap terjaga. Lalu masyarakat Indonesia itu mayoritas memiliki pandangan atau persepsi bahwa daging sapi ini mahal dan premium, sehingga berkaitan dengan kelas sosial mereka yang cenderung biasanya ini yang konsumsi daging itu untuk menengah ke atas, sehingga terkait dengan tren konsumsi daging yang rendah tadi, bahwa orang-orang cenderung jarang membeli daging sapi kecuali untuk hari raya karena yang harganya yang mahal gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini adalah risiko konsumsi sosis terhadap kejadian penyakit tidak menular di Indonesia. Nah, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Harvard University of Public Health yang menyatakan pada 1,2 juta individu di 10 negara dalam 4 benua, yaitu Amerika, Eropa, Australia, dan Asia, yang menyatakan konsumsi daging olahan seperti sosis ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung sebanyak 42%. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh teman saya, sebenarnya kandungan gizi dari daging sapi dan sosis ini tidak terlalu jauh berbeda, namun memang kandungan gizi dalam daging sapi ini lebih beragam, sedangkan kandungan gizi dalam sosis ini kurang beragam. Tapi yang menjadi permasalahan utama adalah karena penambahan natrium hingga 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan di daging sapi pada sosis, dan penambahan pengawet nitrat juga yang 50 kali lebih banyak, 50% kali lebih banyak pada sosis. Sehingga hal inilah yang memicu terjadinya peningkatan penyakit tidak menular di Indonesia. Baik, nah karena natrium ini diketahui dapat memicu terjadinya naiknya tekanan darah hingga terjadi penyakit jantung. Lalu natrium ini juga dapat meningkatkan gangguan terhadap kinerja kerja ginjal, sehingga ginjal tidak dapat secara maksimal untuk
untuk menyaring racun dan limbah dari dalam darah. Dan selain itu, pada pengawet nitrat yang ditemukan banyak dalam sosis ini juga terdapat penelitian yang dilakukan pada hewan percobaan dan didapatkan hasil bahwa pengawet nitrat ini dapat menyebabkan aterosklerosis atau penumpukan lemak di dinding arteri dan juga mengurangi toleransi terhadap glukosa. Hal ini yang kemudian dapat menyebabkan penyakit diabetes dan penyakit jantung meningkat di Indonesia. Nah, pada sosis Kienzler yang terdapat dalam penelitian ini, mohon maaf, boleh kembali? Dalam sosis Kienzler yang menjadi topik penelitian pada kali ini, terdapat kandungan natrium sebanyak 480 mg. Nah, sebenarnya jumlah itu termasuk ke dalam jumlah yang normal sesuai batas anjuran, yaitu maksimalnya tubuh manusia ini dapat menerima natrium sekitar 1.200 sampai 2.000 mg per hari sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Namun tentunya sosis ini tidak boleh dikonsumsi dalam frekuensi yang sering, karena kita pasti mendapatkan asupan natrium dari bahan makanan lainnya, sehingga jika kita mengonsumsi sosis dalam frekuensi yang sering, tentunya itu akan berbahaya karena pasti ada juga tambahan dari bahan makanan lainnya. Lalu dilakukan penelitian juga dari Universitas of Zurich yang menyatakan risiko jika terlalu sering mengonsumsi sosis dapat menyebabkan kematian akibat kanker. Hal ini terjadi karena sosis ini melewati banyak proses pemasakan seperti pengasapan, pengasinan, hingga pemanggangan dalam suhu yang tinggi sehingga dapat memicu tumbuhnya zat karsinogen yaitu nitrosamin yang akhirnya memunculkan sel kanker dalam tubuh, dan jika tidak ditangani segera mungkin maka dapat menyebabkan kematian. Dan lalu tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa sosis ini tidak mengandung zat gizi yang beragam. Hal ini dapat menyebabkan seperti obesitas, masalah pencernaan, dan kerusakan permanen pada jaringan parut di dalam sehingga hati tidak dapat bekerja secara maksimal. Bahkan hal ini akan diperparah jika individu tersebut tidak melakukan olahraga. Dan kerusakan pada hati yang disebabkan oleh konsumsi sosis secara frekuensi sering namun tidak disertai dengan olahraga ini setara dengan kerusakan hati yang disebabkan oleh kecanduan alkohol. Lalu, kata data Insight Center pada tahun 2023 menyebutkan bahwa penyakit tidak menular yang paling terdampak akibat konsumsi junk food di Indonesia. Yang pertama itu adalah seperti lihat di gambar, obesitas, yaitu sebanyak 66% dari tahun sebelumnya, kanker 40,8% meningkat dari tahun sebelumnya, masalah pencernaan 37,1% dari tahun sebelumnya, diabetes 36,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, stroke meningkat sebesar 35,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lalu penyakit jantung meningkat 30,3%, gangguan ginjal sebanyak 19,3%, dan kerusakan hati sebanyak 14,3%, di mana survei ini juga mengetahui bahwa ternyata masyarakat Indonesia ini mengonsumsi sosis sebanyak lebih dari sekali dalam sepekan. Lalu kelompok yang paling sering mengonsumsi sosis dalam sesuai lebih dari batas anjuran itu adalah kelompok perempuan. Baik, boleh next. Silakan kepada teman saya untuk menyampaikan. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu terdapat perbedaan komposisi dan kandungan gizi antara daging sapi dengan sosis Kendler. Daging sapi segar memiliki kandungan gizi yang lebih lengkap dibandingkan dengan sosis Kendler yang sudah mengalami proses pengolahan. Rata-rata konsumsi daging masih sangat jauh dari negara-negara lainnya, sehingga diperlukan peninjauan ulang demi memaksimalkan sumber daya manusia di Indonesia. Lalu juga dalam sosis ini ditemukan penambahan natrium dan pengawet nitrat yang menjadi salah satu faktor risiko utama dari peningkatan penyakit tidak menular di Indonesia dari tahun ke tahun. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Silahkan Lia. Baik, sebelumnya izin bertanya ya. Tadi kan ngebandingin antara daging sapi dengan sosis Kenzler. Nah, sementara tadi tuh aku lihat dari beberapa referensi yang mengatakan bahwa kandungan gizinya itu dari keduanya itu ada protein, terus lemak, vitamin, dan juga mineral. Nah, tapi di sini juga disebutin bahwa kadar mineral dari Kenzler itu lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi. Artinya sosis Kenzler kan memiliki umur simpan yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan daging sapi. Nah, bagaimana sih kalau misalkan orang gitu punya pendapat karena cancer itu lebih penyimpanannya itu lebih lama untuk disimpan juga awet. Nah, gimana cara ngatasin orang yang punya pikiran kalau lebih baik konsumsi Kenzler yang dapat disimpan dengan jangka waktu yang lama dibandingkan dengan daging sapi yang kalau disimpan mungkin seminggu, 2 minggu itu tidak bisa dikonsumsi lagi. Seperti itu. Terima kasih. Silahkan langsung dijawab. Baik, Ibu izin menjawab ya. Kalau menurut saya sendiri itu bisa pertama-tama kita bisa menerangkan dulu atau kita bisa ngejelasin kalau misalnya sosis ini itu dia itu sudah dilakukan proses pengolahan dengan waktu yang cukup lama dan ditambahkan juga gitu bahan-bahan tambahan seperti pengawet dan juga apa namanya bumbu-bumbu gitu. Nah, terus kita juga bisa bandingin gitu, walaupun memang sosis ini lebih murah dan juga lebih gampang didapat daripada daging sapi yang harganya lebih mahal, itu kita juga bisa kasih tahu kalau misalnya kandungan gizinya itu sebenarnya lebih bagus daging sapi loh gitu. Dan kalau daripada sosis yang cuma uh, kandungan gizinya itu agak masih kurang, lebih baik kita konsumsi daging sapi yang sekalian gitu. Jadi kita dapat manfaatnya juga dan juga kita tuh tidak apa ya, tidak ya begitu aja. Oke, ada respon lain ya? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Ibu. Terima kasih. Iya, selanjutnya Amel. Baik, Ibu, izin bertanya. Tadi kan udah di-highlight ya bahwa ini tuh perbandingan daging sapi segar alias mentah ya dengan sosis Kenzler yang udah matang atau sosis kemasan. Nah, tadi juga di-highlight pada tren konsumsi junk food-nya itu adalah produk rendang. Nah, di sini aku mau tahu perbandingan zat gizi atau cara pengolahan antara daging rendang tadi dengan sosis Kaiser itu manakah yang lebih baik ya? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Tadi kenapa dicontohkan rendang? Karena tren konsumsi di Indonesia itu pada hari keagamaan yang paling sering disajikan adalah rendang. Tapi tadi juga sudah dijelaskan bahwa konsumsi rendang ini tidak boleh dalam jumlah yang terlalu banyak, yaitu hanya sekitar 65 gram per hari saja, karena jika lebih dari itu maka dapat menyebabkan risiko seperti tekanan darah yang meningkat karena terdapat tambahan garam dan seperti lemak, dan minyak, dan santan. Nah, selain itu juga Nah, selain itu juga disarankan kepada masyarakat itu untuk mengganti cara pengolahannya seperti yang apa ya, mengurangi santan dan garam berlebihan gitu karena di sosis Kaiser pun di highlight bahwa terdapat natrium atau garam yang 4 kali lebih besar
apa ya, masukannya atau kandungannya dibandingkan dengan daging sapi. Jadi kalau misalnya daging sapi dimasukkannya sama saja, kemungkinan dapat berbahaya, cukup berbahaya juga meskipun daging sapi ini tidak terdapat pengawet nitrat gitu. Oke, jadi berdasarkan perbandingan kandungan gizinya, manakah yang lebih disarankan untuk dikonsumsi berarti? Tetap daging sapi karena daging sapi ini tidak mengandung pengawet nitrat yang berbahaya. Selain itu kandungan gizinya yang beragam juga. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik, apa ada lagi yang ingin bertanya? Ibu Punten, kalau mau nanya lagi boleh? Boleh, boleh. Silahkan. Semisal nih ya, ada orang yang nggak pernah konsumsi daging gitu. Nah, terus dia tuh disolusiin sama orang lain buat konsumsi Kenzler yang lebih murah. Nah, bagaimana pendapat Anda terhadap orang yang memberikan solusi dan bagaimana cara Anda memberitahu ke mereka bahwa konsumsi Kenzler itu tidak baik karena Kenzler itu merupakan salah satu bentuk junk food seperti itu? Boleh izin menjawab ya. Jadi sebenarnya kalau orang yang tidak terbiasa dengan daging sapi ini sebenarnya nggak usah direkomendasikan dengan saus cancel dulu, tapi bisa dengan daging sapi dalam jumlah yang porsi itu kecil atau sedikit gitu. Jadi semakin lama semakin ditambah sampai jumlah sesuai jumlah anjuran. Karena kalau seperti yang kita tahu saus cancel itu kandungan gizinya kurang beragam ya, jadi kurang baik untuk kesehatan. Dan cara untuk mengedukasinya itu sama seperti yang akan saya sampaikan bahwa daging sapi ini lebih beragam kandungan gizinya dan lebih sehat gitu karena pangan fungsional yang tidak melalui banyak proses pengolahan. Sedangkan susu Kenzler ini memicu apa ya? Karena banyak proses pengolahannya dengan suhu yang tinggi dapat memicu kanker gitu. Punten sebelumnya ya Andin, tadi itu jadi gimana kalau misalkan ada orang gitu ngerekomendasiin ke orang yang nggak pernah ngekonsumsiin daging sapi. Nah terus orang itu tuh ngerekomendasiinnya tuh di depan kamu gitu, ngerekomendasiin untuk konsumsi Kenzler. Nah gimana cara kamu memberitahu kepada orang yang memberi saran kepada orang yang nggak pernah makan daging itu gitu bahwa Kenzler itu merupakan salah satu junk food yang tentunya nggak baik gitu untuk tubuh seperti itu Andin. Ya, tadi diberikan edukasi bahwa harusnya menyarankan konsumsi daging sapi aja secara sedikit terlebih dahulu, gitu, baru ditambahkan sampai mencapai jumlah sesuai anjuran. Itu juga harus menjelaskan kenapa sih susu cancel itu nggak boleh dikonsumsi dalam jumlah yang terlalu sering. Karena seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa proses cancel itu melalui proses pemasakan yang cukup panjang dengan suhu yang tinggi dan pasti dan itu menyebabkan kanker dan pasti orang-orang tuh udah familiar dengan kanker dan pasti takut gitu kalau misalnya oh iya aku takut nih susu cancer atau takut makan susu cancer keseringan takutnya kanker gitu dengan kita edukasi mengenai kata-kata yang mereka pahami pasti mereka oke deh aku akan coba makan daging sapi dengan jumlah yang sedikit dulu aku tambah-tambahin sampai jumlah yang sesuai anjuran. Nah, tadi kan orangnya itu nggak makan daging sapi ya. Nah, berarti ada permasalahan ekonomi gitu. Nah, sedangkan orang itu kan nggak makan daging sapi. Gimana kita ngerekomendasiin dia buat makan daging sapi yang menurut yang nggak masuk gitu ke perekonomian ke ke perekonomiannya dia seperti itu, Andin. Aku boleh izin jawab ya, Lia. Kalau menurut aku sendiri itu kita bisa rekomendasinya itu dengan misalnya olahan yang ada dari daging sapi, tapi jangan sosis gitu. Misalnya kayak abon atau olahan yang dia itu uh, prosesnya itu lebih sedikit gitu dan nggak ada tambahan gitu. Jadi nggak harus daging sapi pure, tapi bisa jadi dengan olahan lain gitu. Dan konsumsinya pun nggak harus misalnya
kamu belinya 1 kilo. Nah, itu juga nggak harus. Itu mungkin bisa aja cuman misalnya 100 gram gitu. Dan konsumsi daging sapinya pun juga nggak harus tiap hari gitu. Jadi bisa juga seperti yang tadi dikatakan Andin, misalnya pada saat Idul Fitri atau Idul Adha gitu. Karena eh, seenggaknya pasti kan walaupun memang tidak punya, tapi pasti pernah merasakan gitu. Apakah cukup menjawab? Menjawab Anes, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Lia dan Amela sudah bertanya. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau yang ingin saya